Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Naura Nur Auliasari dengan NPM akhir 031. Jadi, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hasil analisis saya yang berjudul Evaluasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Indonesia. Selanjutnya, kita akan langsung membahas tentang latar belakang. Jadi latar belakang pemerintah mengadakan program tersebut itu karena UMKM kan penting ya bagi masyarakat, ekonomi masyarakat Indonesia. Tetapi masih banyak pelaku usaha yang terkendala dengan modal. Karena itu, pemerintah menjalankan program KUR sebagai bantuan pembiayaan bagi UMKM. Program ini perlu dianalisis untuk melihat manfaatnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada deskripsi program KUR. Jadi, apa sih KUR itu? Jadi, KUR merupakan program pemerintah yang membantu pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan untuk menjalankan atau mengembangkan usaha. Kemudian, apa sih tujuan dari KUR itu? Jadi, tujuan dari KUR itu agar pelaku UMKM itu dapat modal sehingga dapat menjalankan usahanya dengan baik. Kemudian, siapa sih sebenarnya sasaran dari KUR ini? Ya, sudah pasti, sudah jelas, sasaran KUR itu pelaku UMKM. Kemudian ada penyajian data. Di sini sudah saya lampirkan realisasi penyaluran KUR di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2025. Berdasarkan data, penyaluran KUR tersebut mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2022, kemudian turun pada tahun 2023 dan sedikit naik pada 2024, kemudian sedikit menurun lagi pada 2025. Kemudian ada data lagi tetapi berbeda ini. Kalau yang sekarang, jumlah debitur KUR di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2025. Jumlah debitur mengalami perubahan. Pada tahun 2022 mengalami menjadi jumlah tertinggi, lalu menurun pada 2023, dan pada 2024 mengalami sedikit peningkatan, dan 2025 mengalami penurunan lagi. Jadi lanjut ke hasil analisis. Hasil analisis yang saya lakukan ada 4. Yang pertama ada dampak positif. Jadi KUR itu membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal usaha. Kemudian dari sisi usaha berkembang. Jadi modal yang didapat itu dapat dipakai untuk menambah stok, membeli alat, atau mengembangkan usahanya. Kemudian dari sisi pendapatan, jika usaha berjalan, pendapatan pelaku UMKM pun berpeluang akan meningkat. Kemudian yang terakhir, dari sisi kendala. Sebenarnya masih ada beberapa kendala, yaitu seperti kendala sosialisasi, jaminan, pengajuan, dan teknis pelaksanaan. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas. Yang pertama, tepat sasaran. Kalau menurut saya, KUR ini sudah tepat sasaran ya, karena eh, membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal sehingga usaha yang dijalankan pun terus berjalan. Kemudian masalah efisien. Ya, menurut saya memang KUR efisien karena bunga yang dijanjikan pun uh, lebih ringan dari bunga-bunga yang lain. Kemudian berkelanjutan, ya karena KUR apa? Karena KUR dilaksanakan dari tahun ke tahun sampai sekarang pun masih dilakukan. Kemudian manfaat nyata, banyak manfaat nyata yang eh, banyak manfaat nyata dari pelaksanaan KUR ini. Salah satunya yaitu para pelaku UMKM dapat mempertahankan mungkin dagangannya seperti itu.
Oke, baik. Jadi masuk ke kesimpulan. Jadi program KUR ini membantu pelaku UMKM memperoleh modal usaha dengan bunga yang lebih ringan. Program ini cukup efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi masih perlu diperbaiki karena masih ada kendala dalam sosialisasi, pengajuan, dan penyalurannya. Kemudian ada rekomendasi. Yang pertama, perluas sosialisasi KUR. Ini agar pelaku UMKM lebih paham syarat, cara pengajuan, dan manfaat dari KUR sendiri. Kemudian yang kedua, permudah proses pengajuan agar pelaku UMKM itu tidak kesulitan saat menyiapkan dokumen dan mengajukan pinjaman. Kemudian yang terakhir, tingkatkan pendampingan usaha. Maksudnya agar dana KUR itu benar-benar digunakan untuk kebutuhan usaha dan membantu UMKM berkembang. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.